Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini kita akan mencoba praktikum tentang sel volta. Alat dan bahan yang kita gunakan ini ada pipa U. Pipa U ini kita isi dengan agar-agar dan larutan kalium klorida. Ini gunanya sebagai pentransfer elektron. Kemudian kita juga gunakan logam tembaga sebagai katoda. Ini adalah logam seng sebagai anoda yang kita jepit dalam penjepit buaya. Kemudian kita menggunakan gelas kimia yang kita isi larutan CuSO4 dan gelas kimia yang kita isi dengan larutan ZnSO4. Kemudian ada kabel yang kita hubungkan dengan voltmeter. Cara kerjanya, kita masukkan tabung pipa U ke dalam larutan CuSO4 dan larutan ZnSO4. Nah, karena adanya jembatan garam ini sehingga membuat elektron itu menjadi bergerak dari anoda ke katoda. Kemudian agar bisa menghasilkan arus listrik itu terjadi reaksi redoks. Reaksi redoksnya reaksi redoks spontan. Maka kita masukkan elektroda ini ke dalam larutan logam Cu ke dalam larutan CuSO4, logam Zn ke dalam larutan ZnSO4. Nanti kalian perhatikan di voltmeter ini terjadi berapa arus listrik yang terbentuk. Nah, ternyata arus listriknya bergerak ya. Saya ulangi lagi. Nah, ini kan 0 ya, belum ada reaksi yang terjadi, reaksi redoks spontannya tidak terjadi. Tapi begitu kita masukkan logam Cu dan Zn, maka ada pergerakan voltmeter di sini terbentuk sekitar 0,6 volt. Dari reaksi sel volta tadi, kita perhatikan ada dua larutan elektrolit yang kita gunakan, yaitu yang pertama ZnSO4 yang dia terurai menjadi Zn2+ dan SO4 2-. Larutan yang kedua yaitu CuSO4 yang terion menjadi Cu2+ dan SO4 2-. Dan kita juga menggunakan jembatan garam ya. Jembatan garam itu untuk menghubungkan larutan yang satu dengan larutan yang lain. Jembatan garam berfungsi sebagai pentransfer elektron agar terjadi transfer listrik dalam reaksi ini. Tidak ada tutup berpori ya yang kita gunakan dalam jembatan garam ini. Jembatan garam kita pakai larutan KCl ditambah agar-agar. Kemudian kita panaskan. Setelah kita panaskan, begitu cair kita masukkan ke dalam jembatan garam ini. Begitu didinginkan, kita sudah tidak membutuhkan tutup berpori lagi. Tutup berpori ini diperlukan untuk jembatan garam yang cair ya. Jembatan garam yang cair karena agar-agar dan KCl ini kan bentuknya sudah padat, jadi tidak diperlukan tutup berpori. Kemudian jembatan garam ini yang menyebabkan terjadinya transfer listrik atau dalam istilah kimia terjadi transfer elektron. Setelah elektrodanya kita masukkan, nah elektrodanya itu ada seng,
seng yang kita masukkan dalam larutan ZnSO4. Ada Cu, ada tembaga yang kita masukkan dalam larutan CuSO4. Nah, ini kok bisa tahu sengnya itu di anoda, kemudian katodanya itu Cu. Nah, kita perhatikan deret volta ya. Dalam deret volta itu ada unsur hidrogen yang potensial reduksinya 0. Kemudian ada Cu yang posisinya di sebelah kanan H. Dan ada Zn yang posisinya di sebelah kiri H. Yang di sebelah kanan H itu dia mempunyai potensial sel lebih besar atau positif. Yang di sebelah kiri potensialnya lebih kecil atau istilah kita negatif. Yang potensialnya negatif itu dia sebagai anoda. Yang potensialnya positif dia sebagai katoda. Untuk memudahkan kita menghafal, ada istilah kapan. K, katoda positif. Ya, K-nya katoda positif. Kemudian anoda negatif. Jadi kita pastikan Zn itu akan berfungsi sebagai anoda. Kalau di anoda ini mengalami reaksi oksidasi. Di anoda dia akan mengalami reaksi oksidasi. Sedangkan di katoda Cu ini akan mengalami reaksi reduksi. Nah, dengan adanya reaksi redoks ini yang menyebabkan adanya arus listrik ya, atau kita lihat di praktikum ini adanya voltmeter ya. Jadi enol selnya dalam reaksi ini kita bisa lihat tadi ya, dalam reaksi berapa besarnya enol sel. Ya, reaksi redoksnya berarti di katoda itu reaksinya adalah reaksi reduksi ya. Di katoda adalah reaksi reduksi. Berarti kalau reaksi reduksi Cu2+ ditambah 2E menjadi Cu. Di anodanya itu terjadi reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi berarti kalau yang di anoda Zn menjadi Zn2+ plus 2E. Nah, sekali lagi, karena adanya reaksi redoks ini yang menyebabkan terjadinya arus listrik dengan ditandai voltmeternya tadi bergerak. Dari praktikum tadi, kita bisa melakukan pengamatan berapa enol sel hasil pengamatan pada voltmeter. Kalian tuliskan berapa yang terlihat tadi ya. Berapa enol sel hasil perhitungan Cu2+ ditambah 2E menghasilkan Cu. Berapa enol selnya dalam literatur? Kalian cari ya. Zn2+ ditambah 2E menghasilkan Zn. Enol selnya juga kalian cari dalam literatur. Nah, ini kalau Cu tadi bertindak sebagai katoda ya. Zn ini bertindak sebagai anoda. Maka kita bisa hitung enol sel berdasarkan perhitungan berapa. Ini hasilnya jadi enol sel katoda dikurangi enol sel anoda. Ini kalian tentukan berapa volt besarnya. Pertanyaan yang pertama, tuliskan notasi sel reaksi pada percobaan. Untuk notasi sel kita tuliskan anoda, reaksi di anoda dituliskan terlebih dahulu. Kemudian ada jembatan garam, lalu tulis reaksi di katoda. Atau ditulis dengan di anoda itu reaksinya oksidasi ya. Reaksi oksidasi, kemudian ada jembatan garam, kamu tulis reaksi reduksi. Ini sama saja ya. Adakah perbedaan harga potensial sel antara voltmeter dalam praktikum dengan perhitungan?
berapa hasilnya. Yang ketiga, bandingkan hasilnya dengan potensial sel menurut data. Jadi, kita bisa menyimpulkan praktikum yang sudah kita kerjakan tadi. Anak-anak, kita harus memperhatikan perbedaan sel volta dan sel elektrolisis, karena setelah ini kita akan melihat praktikum sel elektrolisis. Sel volta atau sel galvani adalah sel elektrokimia yang dapat menyebabkan terbentuknya energi listrik dari reaksi redoks spontan. Nah, reaksi redoksnya itu reaksi yang di anoda dan di katoda tadi ya. Karena adanya reaksi pada anoda setelah dimasukkan elektroda dan adanya reaksi di katoda setelah dimasukkan logam Cu, atau istilahnya perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Ini kalau sel volta. Sedangkan sel elektrolisis ini membutuhkan sumber listrik dari luar agar reaksinya berjalan atau penguraian larutan elektrolit oleh arus listrik ya. Jadi dalam pipa U ini ada reaksi elektrolisis ya, ada reaksi elektrolisis di katoda dan di anoda. Tapi reaksi ini tidak bisa berjalan kalau tidak ada arus listrik dari luar. Jadi istilah lainnya, sel elektrolisis itu terjadi perubahan energi listrik menjadi energi kimia.